Selamat datang di Britpop, berita IT populer episode kelima. Dan kali ini kita sudah menyiapkan beberapa berita-berita terbaru di dunia teknologi. Dan kita mulai dari berita pertama. Ada berita dari Google. Google kembangkan musik LM, AI pembuat musik dari data input teks. Nah, Google telah mengembangkan inovasi kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan untuk aransemen musik dengan input teks. Nah, ini menarik banget. Proyek bernama Musik LM ini disebutkan bisa membuat lantunan melodi berdasarkan input dari senandung, siulan, bahkan deskripsi dari sebuah lukisan. Nah, peneliti Google menjelaskan musik LM ini akan menampilkan proses pembuatan generator musik berdasarkan pemodelan dari rangkaian-rangkaian secara hierarkis. Mulai dari pertama, instrumen yang digunakan seperti gitar akustik, elektrik, saksofon, dan alat musik lainnya. Kemudian ada genre yang kita inginkan, misal blues, country, downtempo, kemudian hip hop, jazz, dan genre-genre lain. Kemudian suasana yang diharapkan ingin seperti apa, misal musik di pantai gitu ya, atau di opera, atau di gym, atau di suasana yang lain. Kemudian ada juga level pengalaman musisi atau pemain instrumennya ya, yang memainkan musik yang diinginkan. Nah, itu tadi menarik sekali ya. Jadi kemungkinan yang khawatir akan profesinya diambil alih, yaitu musisi ya, dan mungkin musisi juga harus berkembang lebih baik lagi dan menjadikan dia unik biar tidak tergantikan dengan AI musik LM dari Google ini. Nah, kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua ada berita buruk ya dari dalam negeri. Ramai pesanan dibatalkan sepihak oleh Tokopedia karena salah promo. Nah, ini terjadi ketika kupon Tokopedia diskon 100.000 untuk minimal pembelian 150.000 yang sebelumnya viral. Namun sehari kemudian kupon tersebut tidak bisa lagi digunakan dan pesanan pengguna dibatalkan secara sepihak oleh Tokopedia. Nah, Tokopedia mengatakan bahwa promo transaksi ini tidak memenuhi syarat yang berlaku di Tokopedia. Dan perusahaan menganulir transaksi tersebut. Nah, menurut Head of External Communication Tokopedia, sejumlah transaksi tidak dapat diproses melalui Tokopedia karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan promo yang berlaku. Kami memohon maaf kepada pengguna yang tidak bisa melanjutkan transaksi. Uang yang telah dibayarkan pembeli namun gagal bertransaksi sepenuhnya nanti akan dikembalikan sesuai prosedur. Nah, kupon ini terjadi sebelumnya diperuntukkan untuk pengguna Tomorrow ya. Jadi produk digital banking UOB pada 28 Januari. Nah, semua pengguna dapat menggunakan kupon tersebut ternyata tanpa batasan toko dengan limit pembelian hingga 10 kali check out. Kemudian Tokopedia diketahui membatalkan semua transaksi yang menggunakan kupon tersebut per tanggal 29 Januari pagi. Dan belum diketahui berapa besar kerugian yang ditanggung oleh Tokopedia dan bagaimana error ini terjadi. Nah, semoga Tokopedia bisa menemukan ya errornya di mana dan kesalahan yang terjadi ini sehingga bisa menanggulanginya dengan cepat. Kita lanjut ke berita yang ketiga. Nah, ini adalah salah satu kabar buruk juga. Cohive dinyatakan pilot dan sejumlah aset akan dilelang. Nah, pengelola aset coworking space Cohive yaitu PT EVI Asia Tenggara resmi dinyatakan pilot per 18 Januari 2023 oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Di pengumuman yang dibuat di Republika 26 Januari lalu menyatakan termohon penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU PT FI Asia Tenggara dalam keadaan pilot dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan. Hakim Niaga PN Jakpus R. Bernadette Samosir ditunjuk menjadi hakim pengawas selama proses penyelesaian perkara ini berlangsung. Pengadilan turut menunjuk tim kurator untuk mengelola aset yang akan disita kemudian dilelang guna pelunasan utang. Kurator juga mengundang para kreditur KOHEF untuk menghadiri agenda yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah rapat kreditur pertama pada 1 Februari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian di poin kedua, batas akhir pengajuan tagihan kreditur dan pajak pada 9 Februari di kantor tim pengurus yang berada di Srevein Plaza, Jakarta Selatan. Kemudian yang ketiga adalah rapat pencocokan piutang kreditur dan pajak atau verifikasi pada 27 Februari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, itu berita yang cukup buruk ya, karena KOHEF ini adalah salah satu core working space terbesar di Indonesia, dan ini adalah berita yang cukup memprihatinkan, dan semoga penyelesaiannya dilancarkan dan dapat kabar baik lah begitu. Nah, itu tadi berita-berita yang sudah kita kumpulkan di Britpop episode kelima. Sekarang sesinya adalah rekomendasi. Nah, kita tahu ya bahwa banyak sekali perusahaan startup yang limbung atau banyak terguncang akhir-akhir ini, dan ini disebabkan banyak sekali faktor, dan kami merekomendasikan sebuah skill yang dimiliki oleh rekan-rekan semuanya, baik yang sudah mengelola ataupun yang ingin mengelola dan ingin mempelajari tentang tata kelola. Nah, ini ada Enterprise Architect with TOGAF. Nah, di pelatihan ini peserta bisa memahami gambaran secara menyeluruh bagaimana proses, komponen, dan tata cara penyusunan arsitektur organisasi atau enterprise arsitektur berbasis framework TOGAF. Nah, organisasi dan perusahaan diharapkan akan mampu membuat proses penyelarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan IT-nya, karena IT sekarang sangat menyeluruh ya, bukan hanya sebuah divisi saja, tapi hampir semua divisi sekarang menggunakan layanan IT. Kemudian kita juga akan diberikan pengenalan tentang Enterprise Architect, kemudian kerangka TOGAF, kemudian ada TOGAF Architect Development Method, kemudian jenis dokumentasi arsitektur organisasi hingga studi kasus dan workshop penyusunan arsitektur organisasi. Nah, lengkap sekali. Silakan rekan-rekan yang ingin mendaftar atau mengikuti kelas ini, silakan daftar di edupax.id dan langsung daftar di menu training. Di sana terdapat banyak sekali penjelasan. Terima kasih, sampai jumpa di Britpop episode selanjutnya.